kuncinya adalah orang-orang terdekat presiden inilah kunci yang sedang menjerumuskan presiden. Saya mempunyai keyakinan ada orang-orang tertentu, menteri, pentolan, relawan yang menjerumuskan presiden, seolah-olah ini adalah desain dari presiden dan presiden dibiarkan menjadi bulan-bulanan. Karena ini sebetulnya perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu atau wacana 3 periode, sebetulnya mereka sendiri ingin langgeng dalam kekuasaannya, ikut nempel di Presiden Jokowi. Tapi mereka lupa dan membiarkan Presiden Jokowi dihajar habis-habisan. Bahkan semua pengamat politik dari luar negeri, dari dalam negeri mengatakan bahwa presiden akan lengser sebelum tahun 2020. Yang waras tidak boleh ngalah, dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari ini saya membaca flyer beredar merajalela luas ke berbagai media sosial kita akan rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh adik-adik kita mahasiswa pada tanggal 11 April 2022. Nah, pertanyaannya, di bulan Ramadan, bulan puasa ini ada apa? Mahasiswa turun ke jalan lagi. Rupanya mereka diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak perpanjangan atau penundaan pemilu maupun wacana 3 periode masa jabatan presiden. Nah, pertanyaannya, kenapa yang disasar Presiden Jokowi? Kalau mereka menolak amandemen penundaan pemilu, amandemen tentang wacana 3 periode, itu kan ranah MPR. Kenapa presiden harus disasar dengan hal itu? Sahabat Indonesia, apakah ini semuanya didesain dari istana begitu? Saya menolak keras. Saya punya keyakinan bahwa presiden menolak penundaan pemilu, menolak wacana 3 periode. Dan untuk itu saya ingin mengajak Anda melihat video dari pengantar sidang kabinet oleh presiden tanggal 6 April 2022 berikut ini. Kita yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax. Oleh sebab itu kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang selain harga energi dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat-sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan. Seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa,
kenapa ini terjadi. Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Terutama betul-betul saya minta ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu persatu urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum nanti akan seperti apa. Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, nggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja. Yang berkaitan dengan bantuan sosial, saya harapkan baik PKH dan lain-lain, plus yang kemarin BLT minyak goreng bisa disalurkan secepat-cepatnya sebelum Lebaran tiba. Dalam minggu-minggu ini sudah bisa, sebagian sudah tersalurkan. Bukan apa-apa, mungkin kita itu nggak merasakan, tapi 300.000 rupiah bagi rakyat itu pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul. Saya bisa merasakan betul itu. Senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Nah, dari pidato tadi jelas Presiden mengatakan bahwa para menteri dilarang untuk berwacana, berpolemik, apalagi berkomentar terkait dengan penundaan pemilu maupun wacana 3 periode. Artinya jelas Presiden menolak. Lalu untuk apa kelompok-kelompok itu terus-terus merajalela mengejar Presiden? Nah, kuncinya adalah orang-orang terdekat Presiden inilah kunci yang sedang menjerumuskan Presiden. Saya mempunyai keyakinan ada orang-orang tertentu, menteri, pentolan, relawan yang menjerumuskan Presiden, seolah-olah ini adalah desain dari Presiden dan Presiden dibiarkan menjadi bulan-bulanan. Saya sebagai pendukung Jokowi marah karena ini sebetulnya perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu atau wacana 3 periode, sebetulnya mereka sendiri ingin langgeng dalam kekuasaannya, ikut nempel di Presiden Jokowi. Tapi mereka lupa dan membiarkan Presiden Jokowi dihajar habis-habisan. Bahkan semua pengamat politik dari luar negeri, dari dalam negeri mengatakan bahwa Presiden akan lengser sebelum tahun 2024. Ini karena mereka juga, kelakuan mereka juga ini, orang-orang terdekat Presiden yang mempunyai ambisi akhirnya menjerumuskan Presiden. Sahabat Indonesia, maaf hari ini saya keras bersuara karena saya ingin tidak ada kegaduhan di negeri ini. Senyampang dengan himbauan dan selaras
dengan apa yang dikatakan oleh Presiden. Kita tidak ingin ada kegaduhan, biarlah para menteri bekerja dengan keras sesuai dengan tugasnya. Menteri harus mempunyai kecerdasan komunikasi publik, tepat sama dengan yang selalu saya gemborkan. Masalah kenaikan pertamax, kenaikan minyak goreng, para menteri tidak memberikan komunikasi apa-apa. Saya setuju dengan Presiden. Artinya apa? Yang tidak becus bekerja itu bukan Presiden, tapi para menterinya. Mungkin saatnya Presiden harus mereshuffle orang-orang atau toksik yang bisa menggerogoti wibawa Presiden. Orang-orang ini sudah tahulah kita, si A, si B yang punya ambisi ingin melanggengkan kekuasaannya. Kursi menteri itu cukup seksi sehingga mendorong-dorong Presiden untuk 3 periode. Dan mereka dengan tidak bertanggung jawab membiarkan Presiden Jokowi jadi bulan-bulanan, bahkan oleh mahasiswa ada fotonya yang diinjak-injak kemudian dipaksa untuk turun jabatan. Ini bagi saya tidak fair. Beberapa kelompok ingin membuat kegaduhan, ingin membuat kerusuhan 98 jilid kedua untuk Jokowi. Ini kan luar biasa, jauh di atas harapan kita. Presiden Jokowi sudah bekerja keras untuk Indonesia, itu pun masih dianiaya oleh kelompok mereka. Tapi sebetulnya yang menganiaya bukan hanya oposisi, tapi lingkungan terdekat dari Presiden Jokowi sendiri menganiaya Presiden secara tidak langsung. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya mendukung 100% langkah tegas Presiden Jokowi untuk menolak wacana penundaan pemilu maupun wacana 3 periode. 2 periode harga mati, itu yang ingin saya suarakan. Biarlah Presiden Jokowi menyelesaikan amanah dan tanggung jawab kebangsaannya sampai Oktober 2024 sehingga beliau dapat istirahat dengan tenang dan bisa menikmati masa pensiunnya sebagai presiden dengan terhormat tanpa harus dicaci maki seperti presiden-presiden sebelumnya. Ini harapan saya, karena saya ingin marwah dan kehormatan Jokowi selalu terjaga, bukan hanya sekarang untuk pragmatisme kekuasaan semata. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.